Sekarang kita kembali kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi an'ama alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawalil imdadi. Dua nikmat ma kharaja mawjudun minhuma, semua yang mawjud di sini maksudnya manusia. Biarpun mawjud itu sebetulnya lebih luas, batu dan sebagainya secara definisi mawjud, akan tapi para pensyarah hikam ini adalah dirimu manusia, yang kita manusia, dan semuanya bisa diikutkan, tapi yang diajak bicara manusia. Hikmah ini untuk manusia. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tidak mengajak bicara kambing, sapi dan sebagainya. Kita nikmatani, dua nikmat ma kharaja, tidak akan lepas, mawjudun, kita ini manusia ini, minhuma, dari nikmat, dua nikmat tersebut, wala budda likulli mukawwanin, dan setelah itu mukawwan, semua ciptaan Allah pun tidak lepas dari itu semuanya. Mukawwan, ciptaan Allah, makhluqat mukawwan, dari semua makhluk pun demikian. Hanya masalah nikmat ini dinisbatkan kepada manusia karena babnya syukur. Babnya syukur. Yang pertama nikmatul ijadi, nikmat Allah mengadakan dirimu. Wa nikmatul imdadi, kemudian Allah menjagamu. Itu keyakinan kita ulama ahli sunnati wal jamaati. Kalau kaum falasifah tidak. Kalau falasifah itu Allah menciptakan kemudian setelah itu alamiah prosesnya. Seolah-olah Allah sudah lepas, tidak ngurusi lagi. Itu nggak benar, imannya nggak sah. Allah menciptakan dan Allah menjaganya. Allah yakhluk atau yujid, mewujudkan, wa Allah memberikan imdad, diberi umur. Di dalam menjalani umur ini ada makan, ada kesehatan, ada ini Allah kasih. An'ama alaika awalan bil ijadi, yang pertama Allah mewujudkanmu. Wa thaniyan, yang kedua adalah terus menerus memberimu sebab engkau itu bisa hidup sampai mati. Kalau mati berakhir. Nah, ini yang dibicarakan adalah awal keberadaanmu dan akhir kehidupanmu. Sebelumnya nggak ada urusannya dengan nikmat, karena kamu belum ada, ibaratnya begitu. Karena kita belum ada, nggak ada urusan dengan nikmat, belum ada. Maka mulai dari Allah menciptakan seorang manusia di dalam perut ibundanya, subhanallah, Allah sudah kirim suplemen makanan, makanan melalui ibundanya. Sampai ini suruh berpikir. Jadi selama ini dianggap nikmat kan setelah kita dapat rezeki, dapat duit, sehat dan sebagainya. Lupa saya permulaan nikmat itu dari mana Allah berikan kepada kita, agar kita bisa bersyukur. Alangkah terbentang mulai dari ijad kita, kemudian imdad, sampai inqida'u muddat hayah, sampai berakhirnya kehidupan. Maksudnya suruh mikir, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepadamu. Coba hitung. Mulai dari awal kelahiranmu, ijad, Allah mewujudkanmu di alam semesta ini. Allah memberikan makan melalui susu ibundamu. Allah melembutkan hati ibundamu, selalu meminangmu, menimangmu, menggendongmu, memandikanmu. Kalau enggak kau korengan dari dulu sudah buat. Kalau enggak kau sudah gatelan. Ibundamu dengan penuh kasih sayang, ayahandamu mencari nafkah terus. Unik, ajib. Dalam keadaan kita enggak bisa ngapa-ngapain, lihat. Bisa ngapain sih kalau kita bayi? Tapi Allah kirim seorang ibunda yang sayang dengan kita, merawat kita dan seterusnya. Suruh mikir, dari awal engkau diciptakan nikmat. Maka nikmat ijad, Allah bukan ijadnya saja, ma ba'dal ijad, setelah ijad kemudian imdad. Imdad ini yaitu diberi makan. Al-Qayyum, Allah itu. Imdad di sini adalah sesuai dengan sifat dan nama Allah Al-Qayyum, yang selalu ngurusi hambanya.
Jadi bukan menciptakan lalu dibiarkan, enggak, dirawat oleh Allah. Ijad sampai berakhirlah kehidupan kita. Nikmat dunia sudah selesai. Dan ingat nikmat yang sudah Allah siapkan, kalau sudah jatahmu tidak akan mati kecuali sudah habis jatahnya. Seorang hamba tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali jatahnya sudah habis. Dan kalau sudah jatahnya sudah habis, nggak ada yang bisa menjaga kehidupannya lagi, karena harus mati dia. Nah ini Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita merenungi setelah itu. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, teramat banyak. Renungi dari awal kehidupanmu hingga kematian. Subhanallah. Dan syukur ini perlu, karena syukur adalah ibadah, menjadikan Allah senang. Dan hanya sedikit hamba yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hamba yang senang bersyukur tidak banyak. Maka menjadilah engkau hamba yang bersyukur. Sadari Allah mewujudkanmu, itu awal kenikmatan akan diberikan. Nikmat bermacam-macam. Kemudian setelah itu imdad. Setelah engkau diadakan, semuanya adalah nikmat. Imdad. Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita itu berenung saja, merenung. Jangan sampai kita ini nggak sadar akan nikmat Allah, atau bahkan menganggap nikmat itu hanya ya sekedar selama ini yang Allah berikan kepada kita dari kekayaan atau anak. Enggak, teramat banyak nikmat tersebut. Bahkan nikmat Allah itu ada nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, ada nikmat yang Allah berikan dan kita minta, ada nikmat yang kita sadari, ada nikmat yang tidak kita sadari. Bahkan ada nikmat yang kita anggap itu sebagai bencana. Sebelumnya kita bahas, padahal itu nikmat dari Allah. Nggak sadar, gara-gara dia ketinggalan pesawat, nangis nyesel. Tak taunya apa? Nangis marah-marah kepada suaminya. Kenapa abang terlambat? Gara-gara abang terlambat, pesawat terlambat. Kita hangus pesawat kita. Tak taunya apa? Berita di koran pesawatnya jatuh. Senang enggak saya? Ibaratnya begitu, ada musibah, ada apa. Jadi jangan gampang suudzon kepada Allah. Kalau ngelamar dia nggak diterima, berarti Allah akan beri yang terbaik, itu saja. Kalau sakit hati, yang jomblo berani ngelamar, ditolak, tenang aja, podo utuhe. Makanya saya bicara nyinggung masalah lamar-melamar itu karena sekarang itu pada susah menikah itu kenapa? Nggak ada keberanian. Ya. Kenapa kok belok ke sana? Saya belokkan sini ini biar semangat. Ada kemarin Buya saya kok enggak berjodoh-jodoh, di saya kan enggak pernah jodoh. Kamu enggak pernah ngelamar, anaknya orang gimana dapat jodoh? Saya perempuan kok ngelamar? Enggak ada, bahas itu Khadijah memulai. Untuk mencari nikmat itu orang baik. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang kita tidak bisa menghitungnya. Dari kita bayi sampai kita dewasa. Nah, semakin ada nikmat yang tidak pernah kita sadari tadi itu. Seolah-olah bencana, tapi ternyata nikmat. Kemarin disebutkan, alangkah banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah. Bentuknya musibah, tapi nikmat agung dari Allah. Kenapa? Matanya cerdas dia. Matanya sambung dengan hatinya. Hatinya kenal Allah. Diberi sakit, Allah. Dia yakin ada pahala di hadapan Allah. Ibn Athaillah As-Sakandari sebelumnya kan diajak bicara kita tentang karunia-karunia Allah, tentang musibah harus kita sadari kalau itu nikmat bagi ahli iman dan sebagainya, agar kita terus kepada Allah itu prasangka baik, kemudian mudah bersyukur ya dalam keadaan musibah atau dalam keadaan diberi nikmat yang terlihat sebagai nikmat. Kemudian ingin dipungkasi oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, ingin dilanjutkan, suruh merenung, teramat banyak ternyata nikmat Allah itu yang Allah berikan kepada kita. Enggak bisa kita menghitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, enggak akan kita bisa menghitungnya. Nikmat teramat banyak. Baik nikmat yang sudah kita sadari atau tidak. Yang paling banyak adalah nikmat yang tidak pernah kita sadari. Dan nikmat itu akan baru terasa kadang kalau sudah mulai hilang. Waktu sehat nggak pernah sadar nikmatnya mata, giliran kena belek baru aduh, enak betul. Nggak ngerti nikmatnya pinggang, giliran sakit pinggang baru kerasa dia. Allah. Apalagi teramat banyak. Sehingga Allah yang Maha Kasih itu ternyata ya ada
memberikan sesuatu yang pahit itu justru untuk menampakkan mana yang manis. Diberikan, kalau Anda tidak pernah ngerasakan sakit, Anda tidak akan mengerti kalau itu nikmat. Kalau tidak pernah diberi lapar, Anda tidak akan bisa menikmati lahapnya makan. Percaya. Coba tidak dikasih lapar, bingung dia, nggak bisa makan. Coba, umumnya orang mengatakan lapar itu kan musibah, kan itu musibah kelaparan. Kalau kau tidak lapar, nggak akan rasakan enaknya sate kok, percaya. Duh, yang benar mana ini, musibah atau nikmat lapar itu? Gitu. Coba lapar, wah nikmat, lapar. Coba Anda waktu puasa lapar, nikmat, lahap. Nih, maka ahli iman itu diajak oleh binatang. Ahli iman itu harus selalu positif kepada Allah. Positive thinking, nggak boleh suudzon sama Allah sama sekali. Dan sesuai dengan husnudzon kita ini, Allah akan beri kebaikan. Kemudian dilebarkan oleh binatang. Terbentang nikmat Allah itu ternyata mulai dari kamu dilahir diwujudkan sampai mati, ada nikmat ijab, kemudian imdad. Suruh ngitung, nggak bisa kita ngitung. Nggak bisa kita ngitung. Tadi lapar juga ternyata nikmat, namanya ngantuk ternyata nikmat. Subhanallah, lelap tidurnya, bangun seger. Gatel itu nikmat enggak sih? Gatel itu garuk enak, penyakit tapi itu. Subhanallah, penyakit semuanya penyakit. Kalau kita disadari oleh ahli iman, tidak ada musibah atau penyakit yang Allah timpakan kepada ahli iman kecuali karena Allah akan berikan satu pahala yang akan disimpankan nanti di akhirat, yang dua atau diangkat derajatnya, ketiga atau dihapus dosanya. Dan sering kami ulang-ulang masalah ini. Dan itu terbentang nikmat-nikmat itu kapan terbentang? Saat kita mulai ada dan saat kita mati. Kalau sudah mati selesai kisahnya. Tinggal jaza nanti, pahala-pahala yang kita dapat karena amal baik kita. Nggak berguna lagi itu bagi kita dunia. Katanya nikmat dunia nggak berarti, karena sudah berakhir. Imdad dihentikan. Imdad ini adalah karunia, imdad nikmat yang Allah berikan kepada hamba untuk kesinambungan hidupnya sudah ditutup oleh Allah, berakhirlah. Nggak ada lagi nikmat di dunia. Nggak bisa menghirup udara segar, nggak bisa menikmati gunung, keindahan bukit-bukit berbunga, nggak bisa menikmati rumah AC, nggak bisa, nggak selesai. Maka kita saat ini ada di mana kita ini? Terbentang kita ini antara kematian akhir hidup kita dan ijad, Allah mewujudkan kita. Berarti kita di nikmatul imdad, suruh mensyukuri semua yang ada. Dan kalau orang semakin cerdas, makanya merenung itu penting. Semakin banyak syukurmu, semakin banyak nikmatmu. Semakin gede syukurmu, semakin besar nikmatmu. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bisa mensyukuri nikmat Allah, maka ketahuilah Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan maksudnya suruh merenung ini, merenung nggak ada habisnya merenung ini semuanya. Merenung semuanya. Ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat semuanya. Nikmat. Dan ini harus dizakati, disyukuri. Dizakati, harus disyukuri itu. Digunakan untuk yang baik. Makanya kalau matamu itu nikmat dari Allah, nanti kelanjutannya seperti bagaimana mensyukuri nikmat. Dijelaskan mensyukuri nikmat adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhai. Mata kita nikmat dari Allah, gunakan untuk melihat kebaikan, untuk melihat Al-Quran, untuk menatap orang tua dengan penuh kecintaan dan penghormatan, untuk menatap anak-anak dengan kasih sayang, melihat si fakir dengan kasih sayang. Dan seterusnya, lisan pun demikian, telinga pun demikian, anggota tubuh, syahwat Allah berikan kepada kita, nikmat Allah. Tapi jangan digunakan dengan cara yang tidak benar. Gak punya syahwat, kurang syahwat apapun. Jadi teramat banyak nikmat Allah itu, benar gak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. La tuhsuha, gak akan bisa. Tapi syukur itu sendiri ternyata juga nikmat dari Allah. Kalau orang bisa bersyukur,
Ternyata kita bisa bersyukur, itu pun nikmat baru lagi dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian setelah kita bersyukur, perlu disyukuri lagi. Kapan habisnya? Nggak akan mampu kita mensyukuri nikmat Allah. In kafartum illa in syakartum wa la in kafartum, dan jika engkau mengingkari nikmat itu, inna adzabi lasyadid, sungguh hukuman Allah sangat pedih. Gunakan matamu untuk yang Allah ridhoi, gunakan telingamu untuk yang Allah ridhoi. Ini semua akan ada hisabnya. Ijad, imdad, sampai imat, sampai kita mati. Dan setelah itu yang ada apa? Perhitungan nanti di akhirat. Kau gunakan untuk apa matamu? Hubungannya di sana. Jadi jangan hanya wah cukup alhamdulillah nikmat. Tidak ada hitungannya di hadapan Allah. Kau gunakan untuk apa itu semuanya? Kalau kau sadar itu nikmat, syukur belum? Makanya syukur itu kan ada mukaddimahnya. Orang bisa bersyukur kalau menyadari itu nikmat. Orang bisa menyadari nikmat kalau dia merenungi kalau itu nikmat. Kalau orang nggak pernah merenung, nggak akan sadar itu nikmat. Makanya alangkah banyak suami tidak syukur. Seorang suami nggak syukur pada istrinya. Istrinya baik-baik didolimi. Giliran istrinya pergi diganti istri kurang ajar, baru benar itu nanti suami. Baru sadar istriku baik benar. Yang dulu sama seorang istri itu, lihat nggak pernah mensyukuri itu nikmat suami, menuntut segala macam, ngomong seenaknya. Akhirnya apa? Suaminya pergi, hilang, ganti lagi suami, nempeleng dia, baru sadar dia. Karena tidak pernah merenung selama ini. Makanya Allah berikan nikmat, nikmat, nikmat. Karunia dari Allah. Ada orang-orang semacam itu. Di saat diberi yang baik nggak bisa benar dia. Seenaknya, coba. Ada model begitu. Di saat suaminya baik itu malah semenang-menang dia. Mentang-mentang suaminya baik menjadi dia nggak seenaknya, coba. Ada begitu itu. Dan kita menemukan orang model semacam itu. Di saat suaminya baik, dia seenaknya. Oh enaknya betul. Giliran suaminya pergi baru nangis dia, nyesel dia. Begitu juga ada seorang suami. Pengennya istri yang bertaring lalu punya cakar, begitu ada. Kalau istrinya baik, sewenang-wenang, zalim, hati-hati. Kalau orang baik hendaknya kita balas dengan baik. Jangan sampai. Dan itu semua bisa benar bagaimana? Merenung, sadar kalau itu nikmat. Sadar kalau itu nikmat. Ngomong sama orang saja bisa lembut, giliran sama istri kenapa harus ngangkat suara? Ada apa itu semuanya? Suruh mikir, istrinya telah melahirkan 5 anaknya, kembar 3 sama 2 lagi. Berat kan melahirkan itu. Melahirkan anaknya, yang nyusui, yang rawat. Kalau dia mau memikirkan nikmat, nggak bisa seorang istri membentak suaminya. Seorang suami membentak istrinya apa? Kalau tahu begitu besarnya pangkat seorang suami di depan istri, sampai Nabi mengatakan kalau seandainya ada seorang hamba yang diperkenankan sujud kepada hamba, niscaya seorang istri boleh sujud kepada suaminya. Tapi nggak ada sujud kepada manusia. Artinya haknya suami sangat besar. Kalau seandainya seorang istri ngerti ini, nggak ada yang berani tolak pinggang dengan suaminya. Cuman karena tidak pernah merenung. Coba kalau semuanya merenung, sadar, enak enggak? Suaminya ngerti istrinya perlu disayang dan dikasihi, istrinya mengerti imam yang harus dimuliakan. Hidup apalagi yang lebih indah dari ini? Semuanya orang yang lupa istrinya kayak jadi presiden, ya? Suaminya ternyata kayak algojo, hidupnya tidak karu-karuan, tidak pernah merenungi. Maka Ibn Athaillah ngajak merenung nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sampai jika seandainya, tapi anda jangan seperti itu. Ada seorang alim syekh punya istri itu masya Allah, bukan masya Allah baiknya, masya Allah ganggunya. Cuman dia masih berpikir bahasanya dia tanggung jawabku di hadapan Allah, sambil melayani istrinya yang masya Allah tidak adab, kasar dan sebagainya. Cuman dia kenal Allah, dia adalah istriku yang telah melahirkan anak-anakku. Mulutnya tajam, kalimatnya menyakitkan. Dia sabar, dia hanya mengharap pahala dari Allah. Semoga dengan kesabaranku Allah beri kepadaku segala kebaikan. Benar, punya kebaikannya hebat orang tersebut. Temannya dari kota itu nyari dia, ketemu di desanya, di rumahnya dia, nggak ada di rumah waktu itu.
Sudah begitu ngetok pintu rumahnya, ada suara di dalam, nggak ada orangnya, lagi pergi. Wah, serem banget dalam rumah itu, istrinya. Setelah itu apa? Lagi di mana, Bu? Pergi, nanti pulang ntar lagi. Iya, iya. Nggak disuruh masuk, nggak suruh poin, nggak diperhatikan, taruh di luar depan. Akhirnya datang temennya, datang dikawal harimau 2. Dikawal harimau 2. Akhirnya apa? Itu pun tamunya nggak dimasukkan ke rumah, di sini saja, di depan rumah. Diambilkan air depan rumah, ngomong gini, ya sudah, masya Allah, kangen-kangen, pamit pulang. Beberapa tahun berikutnya, yang di kota kangen lagi, pengen datang kepada temannya. Pas hari itu juga lagi nggak ada, diketuk pintunya, ada suara lembut, Waalaikumsalam. Ya Pak, tunggu di depan Pak, ada tempat istirahat di depan, karena perempuan terhormat. Baik. Kemudian nyuruh pembantunya ngirim makanan minum. Oh, kok berubah jadi baik ini? Bukan kayak yang dulu. Betul, taunya apa? Tidak lama kemudian temennya datang, ngangkat kayu di pundaknya. Harimaunya juga nggak ada lagi. Kemarin harimaunya yang ngangkat buah sebelahnya. Jalan. Assalamualaikum, ahlan sahlan. Kamu datang loh. Mana harimaumu? Hilang harimauku. Kenapa? Istriku ganti. Memang kenapa? Istriku yang pertama itu menjadi sebab aku, semua harimau pun tunduk sama saya. Aku diberi karma. Kenapa? Aku sabar dengan istri pertamaku. Maka Pak, sabar ya biar punya harimau 2. Artinya, saya ambil contoh ini apa? Ada yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau istri cerewet, ya maafkan saja, lihat kebaikannya, supaya hidup ini tidak capek. Ada nikmat, ada keindahan yang Allah berikan melalui istri, biarpun cerewet kayak apapun. Cuman hei istri, jangan cerewet, itu imammu dosa gede. Hati-hati, harus seimbang gini. Itu kan cerita tadi, itu ceritanya itu insya Allah perempuannya tobat tadi, tapi suaminya jadi wali besar. Nggak usahlah Anda berkata, Buya, aku akan jadikan suamiku wali semuanya, biar punya harimau. Terus gimana? Setiap hari akan saya cakari di rumah saya. Wah, ini Anda masuk neraka nanti. Perlu keseimbangan. Dan itu berlaku, bisa menjadi baik apa? Tadi babnya, menyadari akan nikmat Allah. Nyadari akan nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah. Sepeda engkol nikmat. Ada orang nggak punya sepeda engkol, hanya jalan kaki. Jalan kaki pun ternyata nikmat. Ada orang yang harus pakai kursi roda. Nah, kalau kita pandai merenung nih, mulai asalkan selagi kita masih dalam wilayah ijad, kemudian imdad, teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuman permasalahannya adalah di saat kita tidak sadar, maka kita tidak akan bisa bersyukur. Di saat kita tidak syukur, maka nikmat tidak akan abadi, akan menjadi sebab dicabut nikmat tersebut. Bahkan inna adzabi lasyadid, justru akan menjadi sebab murka dari Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali, termasuk sengaja kami arahkan hukuman suami istri. Suami istri itu sering tidak bersyukur, hidupnya menuntut. Perempuan banyak masuk neraka, alasannya 2 disebutkan Nabi. Alasannya 2. Apa? Yakfurnal ashir wa yukthirnas syikata. Yakfurnal ashir, jarang syukur kepada suaminya. Awal kehancuran rumah tangga kalau di dalam rumah ada penuntut. Sebab kalau seorang perempuan itu mudah menuntut, nggak bakal terima kasih itu. Kalau menuntut di saat dia dipenuhi sesuai dengan tuntutannya, besok akan berkembang tuntutan yang baru lagi. Nggak enak. Di saat tidak dipenuhi, ngedumel dan menjadi rumah tangga tidak enak. Suami pun demikian. Jika hidupnya tidak mencukuri pasangannya, lihat, akan capek hidupnya, kurang mengabdi kepada istri, kurang menghargai, bahkan sampai begitu capeknya merendahkan istri. Sampai ada yang bercerita begini, Buya, suami saya kasar banget. Kenapa? Selalu menyebut urusan keluarga saya, padahal dia sebelum menikah dengan saya tahu kalau keluarga saya keluarga biasa. Saya tahu suami saya keluarga kiai, tapi waktu mau menikah dengan saya ngomong saya keluarga biasa. Ternyata betul, setelah menikah disebut-sebut, kamu tuh dari dasar keluarga nggak ini, disebut-sebut. Wah, ini kurang ajarnya manusia.
Yang menjadikan mulia seseorang adalah bukan karena bapaknya kiai kok, yang menjadikan mulia ada ketakwaan dong. Dia sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa karena nasabnya seorang suami tadi merendahkan istrinya. Ini ada model begitu. Siapapun dia, dari nasab serendah apapun dia, tapi kalau sudah jadi istrimu harus mulia bersamamu, nggak perlu direndahkan atau sebaliknya. Nah, ini masalah syukur. Allah berikan itu nikmat yang Allah berikan kepadamu, syukuri. Maka kalau bisa bersyukur, lihat akan masuk wilayah qanaah, puas, terima dengan apa yang Allah berikan, nggak ada lagi sedih setelah itu, nggak ada lagi capek. Itminan, tenang hatinya. Capek itu yang diinginkan ibadah Allah sekandari. Orang gaji sehari untuk makan sehari, candaria, nggak pernah susah. Acara pengantin tetangganya bisa datang, kumpulan bisa datang, kerja bakti datang. Tapi ini yang mulai banyak duitnya tuh banyak absen, katanya sibuk di luar kota, meeting segala macam. Nah, ternyata kenikmatan itu dari bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan dan kita menyadari itu nikmat. Sadari itu nikmat. Kalau sudah kita sadari nikmat, dari siapa itu nikmat? Anda tahu, Anda mungkin kenal dengan seorang presiden, anggap saja gubernur, ngasih hadiah istimewa kepada Anda, padahal Anda sembar kain, Anda dibeli Kanoman juga ada, cuman karena yang ngasih hadiah siapa? Pak Presiden. Karena Anda termasuk orang gila pangkat, mungkin Anda akan dipasang figura kain hadiah dari Pak Presiden misalnya, padahal kain itu bisa dibeli di Tegal Gubuk, cuman hanya tanda tangannya Pak Presiden, set, langsung. Kemudian nikmat yang tadi kita bahas, siapa yang ngasih? Allah. Kalah Allah dengan presiden? Kenapa tidak kita agungkan nikmat? Istrimu dari siapa? Allah. Anak kamu dari Allah. Makanan yang Allah berikan dari Allah. Maka kalau sudah orang makom syukur begini, indah hidupnya. Nggak ada istilahnya capek karena sudah tidak ada tuntutan. Sehingga apa? Kekayaan yang sesungguhnya adalah di saat di dalam dirimu tidak ada tuntutan. Kepuasan yang sesungguhnya adalah di saat engkau tidak banyak menuntut, puas. Tapi kalau orang banyak menuntut, biarpun dia digambarkan Nabi, dia sudah diberi satu lembah emas, minta lembah yang kedua, dikasih lembah kedua, minta lembah yang ketiga, dikasih satu pabrik, minta pabrik yang kedua, ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya nyungsep ke bumi dan makan tanah. Selesai. Insya Allah semuanya bersyukur. Nggak ada yang bersyukur. Cara bersyukur, jangan lihat urusan dunia di atas Anda, lihat di bawah Anda. Apa yang ada di rumah Anda, banyak nikmat Allah kalau Anda renungi, suruh merenungi. Mulai dari Anda diwujudkan, termasuk ini syukurnya kemana-mana. Syukurnya bukan kepada Allah saja. Seorang anak tidak akan ngomong kasar kepada ibundanya kalau tahu bagaimana kisah melahirkannya. Kalau Anda seorang istri pernah melahirkan, begitu rasa sakitnya ibundamu dulu melahirkan seperti itu. Menyusui bagaimana? Berkembang. Syukur itu penting. Syukur itu penting. Dan betul mengabadikan nikmat dengan bersyukur, sehingga tidak ada anak durhaka kepada ibundanya yang menyusuinya, yang merawatnya, yang membesarkannya, rindu untuk kebaikan untuk anaknya. Ini saja, mari kita memperbanyak merenungi akan karunia Allah, mulai dari Allah mewujudkan kita sampai kita mati. Ini ada nikmat dua, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.